Oke, kita akan mulai. Kalau sebelum UTS kita biasanya membahas mengenai regresi gitu ya. Ada regresi, di mana regresi ini tujuannya adalah memunculkan prediksi gitu ya, dari dua atau lebih varian gitu ya. Jadi dalam melakukan regresi sendiri kita kan biasanya butuh dua variabel ya, X terhadap Y atau X1, X2, X3 terhadap Y. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan pengaruh. Apabila nilai X itu 1, 3, 5, 7, nilai Y-nya 6, 9, 13, berapa? Tujuan dari regresi adalah mengetahui berapa nilai selanjutnya ketika X-nya diketahui. Ini adalah tujuan dari kita melakukan analisis univariat. Ya. Nah, setelah UTS kita akan bahasnya mengenai univariat, di mana cuman ada satu variabel, di mana variabel itu bersifat time series. Contoh misalnya, saya mau buat sebuah datanya berjalan seperti ini. Ini berapa? Ada yang tahu nggak? Ini periode 1, periode kedua, periode ketiga, periode keempat ya. Periode kelimanya berapa? 10. Ada yang tahu? 10. Ini hasil prediksi kalian ya. Coba jelaskan bagaimana cara memprediksinya sehingga kalian bisa dapat 10. Setiap periode bertambah 2. Dan polanya selalu sama. Ya. Polanya selalu sama sehingga kemungkinan besar yang muncul gitu ya. Kemungkinan besar yang muncul di periode 5 nilainya adalah 10. Nah, itulah tujuan kita mendalami analisis time series. Jadi tujuan utamanya adalah melakukan forecasting atau peramalan, gitu ya. Jadi peramalan sendiri digunakan di banyak praktik ya. Misalnya kalian mau menjadi analis saham, gitu ya. Bisa juga menjadi mungkin peramal cuaca, gitu ya, melihat efek ketika data itu bergeraknya seperti ini, polanya akan seperti apa di masa depan, dan lain-lain. Nah, jadi seorang analis saham biasanya menggunakan banyak sekali analisis teknikal, ya, sehingga bisa merumuskan atau meramalkan kira-kira ke depan data itu akan bergerak seperti apa berdasarkan pola dia yang ada di masa lalu seperti apa. Nah, yang jadi catatan adalah untuk melakukan forecasting kita memiliki banyak sekali syarat. Jadi tidak seluruh perjalanan data itu ya bisa di forecast. Gitu ya, harus memenuhi standar pola. Gitu. Standar polanya nanti akan saya jelaskan, ada macam-macam ya. Ada nanti tentang tren, gitu ya, mengandung tren atau tidak. Kalau istilah statistiknya namanya stasionaritas. Atau juga mengandung white noise atau tidak.
White noise itu apa? Nanti akan saya jelaskan juga. Dan itu semua bisa diuji nanti pas di praktiknya. Jadi kita sekarang ini memahami dulu kira-kira pola data yang seperti apa yang bisa kita lakukan forecast. Cara untuk kita menganalisis univariat itu adalah menggunakan A5. Jadi kalau kita breakdown ini sebenarnya ada 3 komponen ya. Satunya nanti saya sembunyikan dulu. Ada autoregressive, ada I, dan ada MA, yaitu moving average. Bedanya apa? Autoregressive ini adalah suatu cara memprediksi menggunakan data masa lalunya, jadi diregres. Jadi contohnya saya bisa menganalisis pola pergerakan X ini di masa depan dengan cara meregresikan nilai X-nya terhadap dirinya sendiri, tetapi melakukan diferensi. Contohnya adalah ini X ya, datanya tadi ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. 13, mulai 16, 19, terserah dia bergeraknya seperti apa, gitu ya. Nah, metode AR bisa kita lakukan itu sama seperti kita melakukan pengujian terhadap uji asumsi klasik. Kalau kalian pernah uji asumsi klasik apa aja? Multikolinialitas, heterokedastisitas, terus autokorelasi. Benar nggak? Nah, kita cek X ini mengandung autokorelasi nggak? Caranya gimana? Caranya kita memunculkan variasi baru di mana X kita buat T ini. Jadi caranya gimana? X T 1 itu nilainya adalah 2, 4, 6, 8, ini enggak ada. Gimana? Setelah kalian melihat pola datanya X-1 itu kira-kira apa? Adalah nilai dari dirinya sendiri namun di periode yang sebelumnya. Itulah saya buat T-1 dirinya di sini. Jadi yang ingin kita cek adalah apakah pergerakan dia di masa depan terpengaruh oleh pergerakan dia di masa lalu. Nanti kan keluar hasilnya berapa, gitu ya. Kita regres, berarti kan kalau saya modelkan menjadi X sama dengan A0 plus A1 X T minus 1. Nanti ininya keluar ya, ininya keluar, sehingga kita memiliki suatu koefisien. Koefisien inilah yang akan kita peralat untuk memunculkan kira-kira kalau hasilnya keluar 23, ini berapa? Berapa sih ini? Salah ya, kebalik ya. Kebalik. Ini juga saya salah tulis nih. Ini kan harusnya 16 ya. Ini baru. Nah, kira-kira tahun 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ini tahun 98 misalnya ya. Kira-kira di tahun 98 nilai X itu berapa? Kita masih bisa mencari dengan cara kita regres, keluar hasilnya, terus kita dapat dikalikan dengan koefisien dan ditambahkan dengan konstanta. Itu salah satu cara untuk memprediksi menggunakan AR, autoregresi. Salah satu cara pertama. Jadi awalnya memang dia univariat, tetapi univariatnya kita buat rekayasa dari datanya. Setelah datanya kita rekayasa, kita masih bisa memprediksi menggunakan autoregresi model.
Itu cara yang pertama untuk melakukan forecasting. Ya. Sekarang saya lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah MA atau moving average. Biasanya ini cara yang sangat sederhana sekali nih, kalau moving average. Contohnya misalnya saya buat lagi. Ini 1, ini 3, ini 4, ini 3 lagi. Ini berapa? Periodenya 1, 2, 3 sampai 5, ya. Nah, moving average adalah cara juga untuk melakukan forecasting. Namun caranya yang paling gampang. Caranya kita lihat berapa kira-kira pergerakan dia di masa lalu. Ini selisihnya berapa? 2. Ini selisihnya 1, ya. Ini selisihnya 1 lagi. Tapi ini minus ya. Minus 1 gitu ya. Sehingga kalau ditotalkan berapa? 2 tambah 1, 3, minus 1, 2 ya. Tetapi berapa periode? 1, 2, 3. Dalam 3 periode dia bergerak sebesar 3, sehingga kita bisa dapat 2 per. Jadi 2 per 3, 2 bagi 3 sama dengan ya 2 per 3 gitu ya. Atau desimal ya. Sehingga nanti ini berapa nilainya? Ini adalah nilai 3 ditambah dengan 2 per. Jadi yang pertama moving average adalah melihat rata-rata pergerakannya di masa lalu per periodenya berapa. Jadi biasanya kalau digrafikkan gitu ya, dia kan gini-gini nih misalnya geraknya. Nah, ini periode, ini nilai ya, nilai X. Kira-kira ini berapa sih pergerakannya? Mungkin dia naiknya segini atau segini, tapi rata-ratanya naik ya. Jadi dilakukan smoothing gitu ya. Smoothing dari data dia di masa lalu, sehingga kita tahu kira-kira trennya ke depan akan naik atau turun berdasarkan pergerakannya di mana. Kira-kira yang ini paham? Ini yang paling sederhana ya. Ditotalkan dulu jumlah selisihnya. Terus kalau sudah ditotal dibagi dengan berapa periode. Habis itu dibagi, nah itulah rata-rata pergerakannya. Tinggal data masa lalunya ditambah dengan rata-rata pergerakannya. Jadi nilainya bisa minus, bisa plus ya. Kan selisih nggak selalu plus ya. Selisih bisa minus, contohnya ini. Dari 4 dia turun menjadi 3 gitu ya. Tapi karena dia sudah naik dulu pesat, dari 1 ke 3 ini kan plus 2. Dari 3 ke 4 plus 1. Nah ini cuma baru 1 nih minusnya. Jadi hasilnya bisa plus dan juga bisa minus gitu ya. Jadi kan data itu kan bisa trennya naik, bisa juga trennya atau malah nggak punya tren, dia flat aja gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kita baru bahas 2 metode ya, AR dan MA. Jadi cara yang paling sederhana kedua metode forecasting. Gak ada? Sebelum saya hapus, oke, silakan. Izin bertanya Pak, jadi dari yang sudah Bapak jelaskan ini berarti perbedaan dari AR sama MA itu, kalau AR itu datanya lebih terstruktur ya Pak penggunaannya? Kalau AR datanya lebih terstruktur? Iya, maksudnya jaraknya hampir sama gitu kan, dari 2 ke 4. Oh enggak. Kalau ini datanya random. Jadi saya bisa aja buat jadi 1, 3, 9, turun lagi jadi 3, jadi 4. Ini hanya simulasi datanya, modelnya seperti ini. Jadi data yang seperti ini bisa juga kita lakukan MA. Yang berbeda hanya metodenya. Kalau data kita nggak tahu datanya akan berapa munculnya, tergantung dari kondisi datanya sendiri.
saya hanya menjelaskan perbedaan metode ya. Kalau yang ini kita regress ya, dirinya dengan dirinya di masa lalu. Kalau moving average, kita lihat rata-rata pergerakannya. Dan ini tidak hanya bisanya XT-1, kita juga bisa meregressnya dengan XT-2. Siapa tahu dia punya pengaruhnya dari dirinya di masa lalu tapi 2 periode sebelumnya atau 3 periode sebelumnya. Jadi kita masih bisa melihat rate optimumnya berapa gitu ya. Rate optimum adalah kira-kira di periode minus berapa dia memiliki pengaruh terbesar terhadap dirinya yang sekarang. XT-2 artinya dia di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini baru ada nih 2 gitu ya. Di sini 4, di sini 6, di sini 8. Artinya dia mundurnya 2 kali ya. MA juga sama, bisa ada selisihnya kelipatan ukurannya. Sesuai dengan pertanyaannya Abdul, syarat data nanti tolong ya bisa di-import. Yang pertama adalah tidak mengandung tren seperti yang ada di slide ya. Jadi data itu bisa uptrend, artinya dia memiliki kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Bisa juga dia downtrend, artinya kecenderungannya turun terus gitu ya. Jadi sebenarnya data yang mengandung tren itu dianggap data yang bias gitu ya. Data yang bias. Jadi stasioneritas ini penting karena data yang bersifat stasioner bisa menggambarkan data secara lebih independen dan random. Maksudnya apa? Kalau saya simulasikan contoh kasusnya adalah seperti ini. Ada orang yang selalu tersenyum. Kalian sadar nggak? Orang yang ketemu siapa aja dia senyum. Ketemu orang pertama dia senyum, ketemu orang kedua dia senyum, ketemu di hari ketiga dia senyum lagi, ketemu di minggu depan dia senyum aja terus. Sehingga kita akan kesulitan untuk memprediksi kira-kira suasana hatinya pada hari itu seperti apa, karena dia tidak memberikan variasi, tidak bervariasi mimik mukanya, senyum aja terus. Artinya hari ini kayaknya dia lagi berantem sama istrinya, atau hari ini dia lagi tidak dapat sarapan yang enak, jadi moodnya jelek gitu ya. Jadi itulah yang namanya tren. Jadi dia mengandung trennya senyum, sehingga kita sulit kira-kira dia hari ini apa ya, kira-kira dia besok gimana ya, nggak bisa karena dia tidak memberikan variasi data. Tapi ketika orangnya hari ini senyumnya lebar sekali, besok senyumnya tipis-tipis aja, besoknya cemberut gitu ya, besoknya marah-marah, besoknya lebih marahnya lebih parah, besoknya kok gembiranya luar biasa. Artinya ada variasi kan, ada variasi, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan prediksi. Kira-kira oh kayaknya hari ini lagi dapat THR, senyumnya tuh lebar. Oh hari ini istrinya lagi baik sama dia, dia lagi senang. Berarti kan dia wajahnya dia itu berjalan random ya. Jadi dia jalannya mungkin seperti ini datanya. Jadi kalau di rata-ratakan dia antara ini sama ininya itu seimbang gitu ya. Jadi tidak senyum terus. Kalau orang senyum terus kan senyum terus. Modelnya sama positif terus mukanya. Itu bukan tidak baik ya, bukan tidak baik. Senyum terus itu juga baik gitu. Cuman kita sulit aja membaca pikirannya seperti apa. Tapi ketika dia bervariasi dan konstan variasinya, kadang senang, kadang sedih, kadang senang, kadang sedih, tergantung dari suasana hati, berarti kita bisa mengasumsikan kayaknya ini orang stasioner dan kita bisa melakukan prediksi. Nah itu yang dimaksudkan dengan bergerak. Yang jadi pertanyaan, Pak, gimana kalau
datanya nggak stasioner, apakah masih bisa lanjut untuk kita proyeksikan atau ramalkan? Ya nggak, masa hanya data stasioner aja Pak yang bisa di forecast? Data yang nggak stasioner gimana? Misalnya datanya bentuknya seperti ini Pak. Ini udah mengandung tren dong? Mengandung tren karena dia kecenderungannya naik ya. Bisa nggak Pak saya smoothkan atau saya buat datanya menjadi stasioner? Artinya tinggal kita putar kan, kita rotasi kan datanya. Jawabannya adalah bisa dengan melakukan differencing. Differencing itu apa? Differencing itu seperti yang di slide. Ini datanya pada level, tingkat data pada level. Differencing bertujuan untuk kita lebih melakukan penghalusan lah ya, dihaluskan, diperkecil, tapi tidak mengorbankan pergerakannya. Pergerakannya tetap bergerak, cuman kita persempit gerakannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengukur selisihnya. Misalnya pada data ini nilai X itu adalah dari mulai 3, 1, 4, terus 6, terus 12. Jadi datanya kecenderungannya mungkin naik gitu ya. Tetapi kita diferensikan. Caranya adalah ini DX ya namanya. Diferensi pertama dari X. Caranya adalah kita lihat selisih. Oh, selisihnya adalah 2. Oh, selisihnya adalah ini 2, ini 6. Nah, ini kalau kita gambarkan, kita visualisasikan, mungkin dia akan sedikit bergeser dari awalnya jadi seperti ini, jadinya mungkin seperti ini. Agak lebih halus ya sekarang ya. Jadi differencing itu tujuannya untuk membuat dia supaya stasioner. Di treatment datanya. Data itu bisa di-treatment untuk menghilangkan unsur. Masih belum juga, misalnya masih belum stasioner Pak, ternyata saya sudah differencing sekali, yang masih belum stasioner, kita boleh melakukan differencing maksimal 2 kali. Jadi kita ukur lagi selisihnya. Ini 1, ini berapa nih? 4 ya. Kita datanya makin lah ya seperti ini, makin halus, makin nggak goyang, nggak fluktuatif gitu ya, karena kita definisi sebanyak 2 kali. Nah kalau sudah memenuhi, baru kita melakukan forecasting. Kita memenuhi syarat pertama dalam melakukan forecasting. Ada yang mau bertanya untuk stasionaritas? Silakan, Rima. Bertanya Pak, tadi kan misalkan kita ingin melakukan forecasting ya, terus kita sudah di data itu, terus sudah kita lakukan 3 kali diferensi. Nah, dari 3 diferensi tersebut, kira-kira data mana yang bisa kita gunakan untuk Forecasting, oke. Jadi setelah kita tes gitu ya. Kalau di simulasi nanti ada yang namanya unit root test. Unit root test tujuannya untuk melihat stasioneritas dari data. Kalau dia belum stasioner pada level, kita tes dan oh ternyata mengandung tren, artinya belum stasioner. Berarti kan belum memenuhi syarat, gitu ya. Kita lakukan differencing. Setelah kita lakukan differencing sekali, kita tes yang mana